Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Saya melihat kondisi gereja saat ini bagaikan industri hiburan yang terus mengikuti apa yang menjadi kesukaan banyak orang. Apalagi saat gereja mulai memasuki dunia media sosial, maka seketika algoritma menjadi tuan yang harus diikuti. Apapun yang menjadi aturan algoritma akan diikuti demi mendapatkan follower sebanyak mungkin. Saya mendapati ada yang salah dengan ini semua, sebab gereja menjadi kehilangan esensi dari arah dan tujuannya. Roh Kudus terus menegaskan dalam batin saya, perhatikan kondisi gereja saat ini dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sangatlah jauh berbeda. Nyawa dari gereja telah hilang. Gereja telah menjadi industri hiburan yang memanjakan kenyamanan mata, tubuh, dan membuat umat terus mengejar berkat dan kesuksesan dunia ini. Gereja berlomba-lomba ke arah tersebut. Gereja yang berhasil mengakomodir kebutuhan umat akan muncul sebagai juara dan berpotensi menjadi mega church. Saat ini gereja memiliki target pasar dan para ahli luar biasa di baliknya. Mereka bisa menemukan kesukaan dari segala usia dan memenuhi semua kesukaan tersebut. Dari instrumen musik, penataan panggung, bahkan berbusana dan tata rias yang diperhatikan dengan sangat detail agar dapat memikat hati banyak orang. Perhatikan saja para pembicara yang ada. Sangatlah terkonsep. Dari rambut, aksesoris, busana, dan ton warna yang digunakan. Mungkin kita terlalu naif menganggap semua itu hanya kebetulan. Padahal semuanya telah dirancang agar keinginan mata terpenuhi dan orang betah berlama-lama memperhatikan para pembicara. Jadi, walaupun sang pembicara tidak menyampaikan suara Tuhan, hal itu tidak masalah. Yang penting mereka tetap terlihat good looking. Kita mungkin menganggap hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan, terutama karena kita merasa harus memenuhi tuntutan zaman. Untuk saya pribadi, saya tidak mau. Kita harus sadar bahwa nature gereja sedang dibelokkan menjadi industri hiburan. Tidak, saya tidak mau. Gereja adalah institusi kerajaan Allah yang berkuasa dan akan memerintah untuk selamanya di atas bumi ini. Bahkan gereja akan membinasakan maut yang ada di atas bumi ini. Akan tiba waktunya manusia tidak lagi mengenal maut dan duka cita. Gereja tidak ditetapkan untuk semakin lemah dan memenuhi kebutuhan dunia maya. Kita ditetapkan untuk menginjak maut. Matius 16 ayat 18 sampai 19 versi terjemahan baru. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 versi terjemahan baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26 versi terjemahan baru. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tubuh Kristus ditetapkan untuk menaklukkan maut, karena nyawa dalam tubuh Kristus bukanlah sekedar nyawa hiburan, melainkan nyawa penakluk maut. Jadi, jangan mau dicetak oleh algoritma dan kebutuhan pasar. Saya berketetapan untuk terus berfokus pada hakikat gereja yang sejati. Amin.